peruntukan tambak udang menjadi kelapa sawit. Periksa direkturnya. Kalau bila perlu tangkap direkturnya. Kenapa? Karena ini sudah dengan penuh semangat yang tak gentar memperjuangkan hak yang benar, kaum tua dan bapak-bapak dan ibu-ibu dari masyarakat petani plasma kelompok 80 Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, demonstrasi damai di lahan ex-HGU PT Deli Mina Tirta Karya, DMK di Desa Bagan Kuala dan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin. Mereka meminta dikembalikan lahan seluas 320 hektare. Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025. Lahan HGU PT DMK yang peruntukannya tambak udang seluas 499,2 hektare. Dengan sertifikat nomor 1 tahun 1992 dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2017. Pihak PT DMK menyambut masa aksi dengan baik, dan juga membuka ruang diskusi, serta memberikan surat ajakan untuk melakukan pertemuan di Medan pada hari Selasa tanggal 29 Juli tahun 2025. Masyarakat kelompok 80 juga meminta Kejatisu periksa Direktur PT DMK, karena diduga kawasan hutan telah dirubah menjadi kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 100 hektare. Inilah demonstrasi damai dari kelompok 80 yang disambut baik oleh pihak PT DMK serta dijaga pihak kepolisian Polres Serdang Bedagai dan TNI. Kalau ada izinnya, HGU-nya izinnya kami mundur. Nah, kalau tidak ada izinnya berarti tidak sah, harus ditutup. Bapak polisi harus membela kami. Jangan takut-takut. Bapak polisi harus mendukung rakyat. Polisi adalah pengayom rakyat, pemuka masyarakat. Jangan yang kaya dibela. Kalau tidak ada izinnya HGU-nya ini ditutup, berarti ini tidak sah. Polisi harus membela rakyat. Polisi dari rakyat, ABRI dari rakyat. Jadi kalau salah saya mohon maaf. Sudah HGU-nya habis, seharusnya dipulangkan dan itu kepada kelompok 80. Karena kami tidak mendapat kolam. Kalau juga kebun, kami juga tidak ajak ikut petani sawit. Jadi oleh karena itu kami menuntut ya supaya hak kami dikembalikan, itu aja. Jadi saya tak larut karena saya juga sudah capek. Kalau berunjuk rasa di situ sudah cukup. Barangkali tambah kali 5 sampai mungkin juga di kantor Bupati sampai juga ke BPN dan kantor DPRD Sumut sudah, cuma hasilnya belum. Jadi supaya kita sama-sama memaklumi yang hadir ini sudah tidak ada lagi yang asli. Cucunya, anaknya sebagai ahli waris. Yang aslinya sudah meninggal. Bapak ini yang asli. Mari Pak. Ini yang asli. Ini yang asli punya. Ya, berapa umur Bapak? 88 tahun. Ini yang asli. Ya. Jadi tolonglah ini supaya bisa terselesaikan. Ya. Ada lagi Pak Denan. Ini yang asli. Ini. Berapa umur Bapak? 84 tahun. Jadi kalau ada yang di sini, ini masih punya anaknya, ahli waris. Tahun penjajah. Jadi sekarang saya sudah tua. Saya adalah ketua veteran Serdang Bedagai. Bagaimana dulu saya terjun tahun 67 bulan Oktober waktu itu menggarap tanah ini disetujui oleh Catur Tunggal Tanjung Beringin. Tapi begitulah keadaan sekarang ini, sudah terbalik. Yang besar dibesarkan, yang kecil dimusnahkan. Kalau begini ceritanya, apa boleh buat? Kami akan mengambil langkah nanti langsung ke pusat. Biar kita viralkan ini, bagaimana pejabat daerah tidak berfungsi, tidak membela rakyat kecil, hanya memperjuangkan orang-orang yang besar. Kalau perang nanti apa boleh buat? Saya sanggup lagi perang walaupun berapa tahun. Kalau mau mati dari dulu saya sudah mati.
Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dengan penggunaan kawasan hutan. Mana izin dari Menteri? Tunjukkan. Kalau ada, kami mundur Pak Polisi. Tak usah sampai sore kita. Kalau dapat betulnya orang ini, berarti kan kami yang kurang teliti. Tunjukkan. Mana dia? Orang TMK-nya. Kami ingin tahu betul. Mana dia? Tunjukkan izin-izinnya. Jangan mencari keuntungan di bawah penderitaan masyarakat. Ini nggak zamannya loh. Mendukung hak masyarakat yang tentunya. Tapi di balik itu juga saya juga meminta kepada teman-teman ya, dan juga kepada perusahaan ya, supaya ini tentram damai. Mari bersama-sama kita berdialog ya, supaya ini menjadi lurus, supaya hak dan kewajiban masyarakat dan PT juga terpenuhi, seperti itu. Jadi hak masyarakat diberikan, ada juga mungkin hak PT seperti itu. Tapi itu pemerintah yang lebih tahu daripada saya, pemerintah kecil seperti itu. Saya mau hari ini damai, aksi damai, dan juga menjadi momen yang terbaik bagi kita, walaupun kita masyarakat pesisir tapi kita damai aksi. Jadi apapun nanti yang istilahnya Bapak sampaikan, kita secepatnya kita selesaikan di kantor pusat. Bapak dari mana, Pak? Oke, saya perwakilan dari PT DMK. Atas nama? Sahrijal Pakpahan. Sebagai apa di sini? Saya Manajer kah? Asisten. Asisten apa? Asisten humas. Humas. Saya rasa itu aja Pak. Jadi mungkin nanti kalau memang ada kita nanti dari Pak Ketua Kelompok Pak Jawari, mungkin dari Pak perwakilan dari Pak Arifin sebagai sekretaris, kita bisa untuk dialog di dalam kantor dulu Pak, untuk gimana teknisnya nantinya. Saya rasa itu aja perwakilan dari saya. Dari saya beri selamat. Boleh tambah sedikit Pak? Oke, mana Pak? Tadi kata Pak Juliari ada izin PT ini nggak ada. Boleh? Masalah untuk surat Pak, kita bukan wewenang kita Pak di sini. Itu wewenang dari kantor pusat. Karena kita hanya bekerja di sini, dan mengenai izin dan perizinan semuanya itu ada di kantor pusat di Medan Pak. Izin sedikit tanya Pak, sepengetahuan kita kan yang kita baca suratnya hari Senin, surat demonstrasi ini. Apakah pihak Bapak tidak menyampaikan surat tersebut kepada manajer atau pimpinan di pusat sana? Oke, demikian Pak, makasih. Untuk surat kita terima itu di Selasa maghrib baru kita terima. Hari Selasa maghrib jam 6:30 itu baru kita terima surat dari kelompok 80 bahwa mengatakan bahwa untuk ada unjuk rasa di hari Kamis. Jadi kita memang untuk informasi memang terlambat untuk sampai di sini. Jadi kan sudah zaman maju, ada telepon. Kenapa pihak dari Bapak selaku asisten humas tidak memberikan informasi kepada manajer? Kita kan tidak tahu Pak, bahwasanya dari kelompok 80 yang menyerahkan surat sama kita. Bahwa mereka mengadakan unjuk rasa. Kan kita tidak tahu Pak dari kelompok 80 mengadakan unjuk rasa, kecuali kalau ada surat. Iya, maksudku kan sampai di sini Selasa maghrib. Iya, betul. Kenapa pihak orang Bapak tidak menyampaikan di Selasa maghrib tersebut kepada pimpinan? Kita sudah sampaikan ke berita itu langsung ke pihak manajemen, karena mungkin schedule dari manajemen kan ada Pak dengan yang lain. Waktu dia mungkin sudah ada schedule dia di hari Selasa atau di hari ini ada kegiatan lain. Gitu Pak. Di Rabu pagi sudah Bapak sampaikan kepada pihak manajer? Di Selasa malam sudah kita langsung sampaikan. Apa sambutan mereka Pak? Oke, kita lihat dulu kondisi macam mana, karena saya pun sudah ada schedule yang lain. Demikian. Oke, baik Pak. Sudah jumpa di BPN Sumatera Utara Desember, betul? Nah, artinya kita tidak akan mundur lagi ke belakang. Mau jelas, mau bagaimana lahan kelompok 80 ini dan juga PT DMK. Apakah ini akan kami setiap minggu datang ke sini, sehingga kami juga punya hak untuk menghadang pihak Bapak mengeluarkan daripada buah sawit, betul? Siap. Kami tidak anarkis karena kami menuntut hak. Nah, jadi kita kenapa datang ke sini? Karena tidak ada kelanjutan. Itu sama-sama kepala desa, juga seluruh dan juga dirjen waktu itu secara online. Awal Januari akan disambung, betul kan? Tapi gini Pak, bisa saya Usul saya sebagai pemerintah terkecil di desa,
sampaikan kepada pihak perusahaan PT DMK, undang perwakilan daripada kelompok 60 untuk hadir di kantor Bapak, lebih maksimal seperti itu, supaya dialog ini lebih energik seperti itu. Terima kasih, itu usulan saya sebagai kepala desa atau pemimpin kecil di desa. Kita bersama-sama ya Pak Ketua kelompok 80 dari awal gimana untuk penyelesaian lahan di DMK ini, dan kita mengetahui sama-sama bahwasanya ini kan sudah diambil alih oleh tim GTRA, dan itu pun kita sama-sama di kantor BPN provinsi, di kantor bupati, dan di ruang rapat Bu apa di asisten 1. Nah itu kan semua itu diambil alih sama tim GTRA. Jadi kita ini sama-sama menunggu sebetulnya untuk hasilnya. Karena apa? Waktu kita rapat di tanggal 10 Desember di BPN pusat provinsi, beliau menyatakan rapat koordinasi akhir tahun. Karena apa dikatakan akhir tahun? Mereka mengatakan untuk dana di 2024 ini sudah habis. Nah, untuk yang 2005 akan kita ajukan kembali. Berarti kan di sini ada kendala di pendanaan, pembiayaan untuk proses program GTRA ini. Nah, itu yang kita tangkap dari hasil rapat koordinasi di akhir tahun di tanggal 10 Desember itu, Pak Kades. Jadi, nah kemudian untuk yang rapat di bulan April 2025 itu kami tidak diundang. Itu dari kelompok 80 aja diundang dari provinsi. Betul Pak? Ya. Ya, itu. Apa aksi ini terus dilaksanakan, dan sepengetahuan kita telah dilakukan aksi di kantor Bupati, BPN Sumut, dan DPRD Sumut. Apakah aksi-aksi sebelumnya tidak ada hasilnya? Gimana penjelasan dari Ketua? Terima kasih. Selamat siang. Kami melaksanakan aksi pada hari ini bukan dikarenakan tidak ada hasil dalam pertemuan-pertemuan, tapi kami ingin kejelasan. Nah, kemarin dari beberapa pertemuan ini kelompok 80 kan sudah disampaikan, sudah ditetapkan kemarin oleh tim GTRA 3 hektar satu kelompok. Nah, kita juga setelah pertemuan terus melakukan dialog dengan BPN Sumatera Utara, tapi kami merasa tidak disauti, tidak ditindaklanjuti apa yang menjadi keputusan bersama, kesepakatan bersama, sehingga kami hari ini turun langsung ke lahan ex HGU PT DMK yang merupakan adalah lahan kelompok 80 sesuai dengan keputusan BPN Pusat nomor 2 tahun 1992 saat memberikan HGU atas nama PT Dedi Mina Tirta Kaya. Itu peruntukan untuk tambak udang. Nah, perubahan tambak udang ini menjadi kelapa sawit, kelompok 80 tidak pernah diberitahu, dan ini sudah tidak sesuai dengan peruntukan sertifikat awal HGU itu adalah tambak udang. Untuk itu kami meminta Kejatisu, Kejaksaan Sumatera Utara, usut kenapa peruntukan tambak udang menjadi kelapa sawit. Periksa direkturnya, kalau bila perlu tangkap direkturnya. Kenapa? Karena ini sudah menyalahi. Sampai saat sekarang ini kita tidak mengetahui ada izin usaha perkebunan, apakah ada perubahan sertifikat HGU-nya. Kita sudah cek ke BPN Sumatera Utara, tidak ada dikeluarkan sampai sekarang ini. Dan juga pemerintah Kabupaten Sedang Udagi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pengurusan izin usaha perkebunan. Selain itu, 499,2 punya kelompok 80 320 hektar, 4 hektar sebenarnya kepemilikan daripada kelompok 80. Nah, kami minta
Presiden Prabowo tutup ini PT DMK. Tadi sudah kita dengar, diakui oleh Humas PT DMK Papahan, ada kawasan hutan yang ditanami kelapa sawit. Ini menyalahi, ini pidana. Kalau memang ada regulasi membolehkan, tunjukkan sama kelompok 80. Kami siap tidak menuntut itu. Kita minta ini diproses, betul? Harus diproses, tegakkan hukum. Jangan menderita ini rakyat-rakyat kecil, petani-petani plasma ini. Kasihan loh, sudah hampir 30 tahun. Masa tidak bisa diselesaikan? Nah, kami minta ini diperiksa segala izin, baik itu IUP-nya, HGU-nya, PPH-nya, PPN-nya, dan juga kawasan hutan, PBB-nya, semua. Karena ini berdampak, berpotensi merugikan negara. Kenapa ini dibiarkan bertahun-tahun? Ini negara hukum. Apa memang boleh? Nah, jadi saya rasa itu aja. Lebih lanjut nanti akan kita sampaikan secara tertulis laporan kepada pihak Kejatisu. Kemarin sudah kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, jurnalis Empiris mengabarkan, Empiris, berita kebenaran.